PSIS Semarang harus super waspada jelang menghadapi Madura United dalam laga pekan ke-21 BRI Liga 1 2021-2022. Striker asal Nigeria Greg Nwokolo tampak kembali berjibaku dalam latihan bersama Selamat Nur Cahyo dan kawan-kawan di Pulau Bali pada hari Senin 24 Januari 2022. Pelatih dan para pemain PSIS Semarang sempat tersenyum lebar saat Greg Nwokolo meninggalkan Madura United ke Jakarta dalam rangka pemulihan cedera ringannya sepekan yang lalu. Di luar dugaan, cedera tersebut cepat berangsur membaik. Greg Nwokolo pun bisa menjadi ancaman serius pada lini pertahanan PSIS Semarang. Ya, Greg Nwokolo hingga kini belum sekalipun menjalani laga tanding bersama Madura United FC. Hingga 3 laga di putaran kedua BRI Liga 1 2021 bergulir, penyerang naturalisasi ini nihil kontribusi karena terpaksa absen lantaran dibekap cedera. Kembali berlatihnya Greg Nwokolo membawa angin harapan yang cukup segar bagi pelatih Coach Fabio Lefundes. Peraih juara Liga Champion Asia bersama tim raksasa di Korea Selatan ini sempat dibuat pusing 7 keliling karena secara beruntun menelan 2 kali kekalahan dan sekali seri di putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Alberto Gonçalves yang diharapkan jadi pembeda di lini serang Madura United justru hingga 3 laga berjalan belum sekalipun mampu merobek jala gawang lawan-lawan Madura United. Padahal pada bulan Desember 2021 kemarin, pemain yang akrab disapa Beto ini mendapat penghargaan sepatu emas karena tercatat sebagai top skor Liga 2 2021. Mandulnya Beto Gonçalves salah satunya dipicu oleh absennya Greg Nwokolo. Akibatnya, Beto tidak mempunyai tandem yang bisa saling berkreasi di lini pertahanan lawan. Selama Greg Nwokolo rehat karena cedera, Beto menjadi ujung tombak lini serang Madura United. Dengan begitu, gerakannya selalu mudah dimatikan oleh para supporter. Oleh para stopper PSM Makassar, Bayangkara FC, dan yang terakhir PSS Sleman. Sebab Beto mendapatkan pengawalan ketat karena musuh sudah membaca arah bola yang selalu ditujukan kepadanya. Ketika Beto dan Greg berkolaborasi di lini serang, tentu mampu membuyarkan konsentrasi para lawan Madura United AFC. Lawan-lawan Madura United sudah pasti akan terpecah ke Beto maupun Greg Nwokolo. Saat Greg dibekap cedera saat latihan usai dikontrak, banyak yang menilai keberadaannya di Madura United tak ubahnya pembelian kucing di dalam karung. Dikontrak lebih dari 3 miliar, Greg Nwokolo justru sama sekali tak berkontribusi ke tim berjuluk Laskar Sape Kerap. Nilai kontrak miliaran rupiah tersebut sempat diungkap oleh Raffi Ahmad saat mengadakan party dengan pemain asal Nigeria tersebut. Madura United sendiri sangat berambisi hendak menjadikannya sebagai andalan di lini serang bersama Beto Gonçalves. Hal itu mengingat di putaran pertama, para striker Madura United kurang begitu subur alias minum gol tiap kali laga bergulir. Bukan hanya tak bisa menyumbangkan gol, yang terbaru adalah Greg Nwokolo terpaksa meninggalkan Madura United yang sedang berjuang di Liga 1 2021 yang kini justru tersiok-siok menjauhi zona degradasi. Di saat kondisi timnya terpuruk, Greg Nwokolo justru meninggalkan Madura United FC. Ya, striker Madura United Greg Nwokolo ini tidak bisa merumput pada 3 laga putaran kedua Liga 1 2021-2022. Mantan pemain timnas Indonesia ini harus absen saat Madura United menelan kekalahan atas PSS Sleman, atas PSM Makassar, dan Bayangkara FC, dan ditahan imbang oleh PSS Sleman. Termasuk saat melawan PSS Sleman, Greg Nwokolo terpaksa absen di lapangan hijau. Penyerang berdarah Nigeria ini bukan hanya tidak main, melainkan namanya tiada di daftar susunan pemain cadangan. Usut punya usut,
ternyata Greg Wokolo mengalami cedera ringan sejak awal bergabung dengan tim berjuluk Laskar Sape Kerap selama latihan di Pati, Jawa Tengah pada akhir Desember 2021 lalu. Saat ini, bomber yang sudah malang melintang di klub besar Indonesia ini belum pulih seutuhnya. Dia pun tidak ikut dalam sesi latihan tim pada Minggu 16 Januari 2022 jelang menghadapi PS Sleman pada Selasa 18 Januari 2022. Puncaknya, Greg Wokolo betul-betul tidak bisa membela Madura United saat ditahan imbang oleh PSS Sleman dengan 10 pemainnya. Fisioterapi Madura United Rudius Suseno menyampaikan Greg sedang tidak bersama tim kala itu. Dia menjalani terapi di Jakarta untuk mempercepat pemulihan dari cedera. Striker yang pernah membela timnas Indonesia ini absen saat melawan PSS Sleman. Rudi berharap agar semua supporter bisa mendoakan kesembuhan Greg Wokolo agar bisa cepat merumput bersama Madura United, terutama dalam laga yang terdekat yaitu melawan PSIS Semarang. Dia menjalani terapi di Jakarta agar cepat bisa bersama dengan tim. Soal bisa atau tidak, kami belum bisa merekomendasikan dari tim medis sebelum kami menerima laporan dari hasil terapi di Jakarta, terang Rudi sebagaimana dikutip Harian Pagi Kabar Madura sesaat sebelum Greg Wokolo meninggalkan Madura United ke Jakarta. 3 laga sebelumnya, Madura United lebih mengandalkan striker naturalisasi lainnya, yaitu Alberto Gonçalves di lini serang. Meskipun dikenal sebagai top skor, hingga kini pemain yang akrab disapa Beto ini belum juga mencetak gol. Dia sedang paceklik gol ataupun bisa dibilang mandul. Bahkan yang terbaru, Beto menjadi korban tindakan kriminal di Pulau Dewata. Kalung emasnya dirampas oleh penculik saat Beto Gonçalves membonceng putrinya. Kita doakan semoga Greg bisa diturunkan saat melawan PSIS Semarang, apalagi pemain Madura United kini berkurang. 2 pemain bintangnya yaitu Fakhruddin Arianto dan Ronaldo Kuate mendapat panggilan dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Kira-kira pentingkah Greg Wokolo bertandem dengan Beto Gonçalves saat melawan PSIS Semarang? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Tantretan setuju, dimanapun Anda berada, Madura United saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Di saat Bapak Ahsanul Kossasi bersama jajaran manajemen Madura United getol untuk mendatangkan pemain-pemain bintang, selalu saja ada banyak hantaman, rintangan yang menghadang. Semua persoalan-persoalan tersebut dihadapi dengan penuh ketabahan dan pemikiran yang cukup tenang dari Presiden klub Bapak Ahsanul Kossasi. Kita doakan semoga tren negatif Madura United terutama di putaran kedua Liga 1 2021 ini bisa membaik, karena kita ketahui di saat melawan PSM Makassar Madura United justru kalah, dan di saat melawan Bayangkara FC meskipun permainannya bagus Madura United justru juga kalah. Dan yang terakhir, meskipun tidak kalah di saat melawan PSS Sleman, Madura United kena mental. Kita ketahui saat itu kiper PSS Sleman terkena kartu merah, sehingga PSS Sleman mulai babak kedua bermain dengan 10 pemain. Tetapi sayangnya Madura United meskipun mendominasi pertandingan dan bermain dengan 11 pemain melawan 10 pemain dari PSS Sleman, ternyata tidak mampu memenangkan pertandingan. Pertandingan tersebut justru berakhir draw, dan ini membuat banyak pecinta dan supporter Madura United sangat kecewa dengan hasil seri tersebut. Selain Greg, sebenarnya ada satu pemain yang sangat diharapkan bisa segera membela Madura United, yaitu Zulfiandia. Dia kita ketahui permainannya sangat menentukan terhadap tim dan perannya sangat vital. Tetapi selama putaran pertama Liga 1 2021, Zulfiandi tidak mampu berkontribusi sama sekali kepada timnya karena dia dibekap cedera.
cederanya cukup parah sehingga dia tidak merumput sekalipun di lapangan hijau, dan dampaknya sangat luar biasa. Kita ketahui lini tengah permainan Madura United selama ini sering kedodoran, dan disinilah peran Zulfiandi sangat dibutuhkan oleh Madura United FC. Kita doakan semoga Zulfiandi segera fit total dan bisa menampilkan permainan terbaiknya sehingga Madura United betul-betul terangkat ke papan atas klasemen Liga 1 2021-2022. Demikian teman-teman sekalian, salam Taretan TV, salam Setong Dere.